Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi Jason, Iqbal, Media Group Network ini sekarang sedang menyelenggarakan rangkaian dari Journalist Day 2025. Temanya adalah Beyond Limits. Yes, dan tentunya dalam rangkaian ini kami akan hadirkan sosok-sosok jurnalis-jurnalis dari MGN yang tentunya ini bisa diharapkan menginspirasi dengan berbagai karya-karya jurnalistik yang ditampilkan. Menembus batas ya, Beyond Limits ya. Termasuk mungkin ini kita bisa mendapatkan inspirasi tersendiri dari wawancara rekan Andromeda Arizal dengan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan apa pandangannya terhadap dunia jurnalistik Indonesia. Kita simak selengkapnya yuk. Pada malam hari ini sudah membubarkan diri. Ya, pemirsa, demo massa aksi untuk menolak dari DPR. Ini adalah kondisi terkini di sini. Tinggi air mungkin boleh jadi 70 sampai 80 cm. Tapi sebagian kita harus menunduk ataupun berjongkok. Masih banyak warga di DKI Jakarta yang kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hari ketiga upaya pencarian terhadap jurnalis Metro TV yang sangat berdedikasi dan juga saudara kita bersama Sadil Helmi. Untuk arah ke selatan atau ke arah kota Jakarta. Berusaha menjadi seorang jurnalis, tentu sering bertemu dengan berbagai narasumber, mulai dari tokoh agama, tokoh budaya, tokoh sosial, hingga tokoh politik. Kali ini saya akan berbicara dengan salah satu tokoh politik yang juga sangat terkenal hingga sampai saat ini, yang juga pernah mengikuti kontestasi di pemilihan presiden 2024 adalah Anies Rashid Baswedan. Selamat siang Pak Anies, apa kabar? Sehat Pak Anies? Sehat Pak? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Anies. Ya, sudah lama Pak kita ngobrol-ngobrol. Pak Anies, jadi jurnalis kan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri juga Pak bagi saya dan juga rekan-rekan Pak. Pak Anies melihat jurnalis seperti apa sih Pak, terutama jurnalis Metro TV? Ini kebetulan yang tugas datang wawancara saya ini Andro nih. Karena saya mau ngomong Andro nih. Jadi saya melihat jurnalis apalagi di Metro TV itu memiliki komitmen untuk menggali, untuk mendapatkan informasi yang lengkap luas, dan pertanyaan-pertanyaannya seringkali pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Itu adalah karakter yang bisa harus dipertahankan dan tangguh merasakan perjalanan kampanye lagi lebih dari 130 kabupaten kota se-Indonesia, dan teman-teman ikut dengan situasi yang penuh tantangan. Kan kalau kami datang teman-teman udah di sana, kami pulang teman-teman masih di sana, dan itu semua satu tugas yang tidak sederhana. Nah, saya melihat ada stamina intelektual, ada stamina fisik, dan tentu stamina mental. Oke, jadi di antara itu semua itu sudah dimiliki oleh jurnalis Metro TV begitu Pak? Senang. Andro salah satunya nih yang saya lihat. Terima kasih Pak. Karena Andro itu harus dalam kondisi lelah sekalipun harus menjalankan tugas. Kalau tugas yang lain ya kelihatan wajahnya. Kalau ini kelihatan lelah, kelihatan seger, kelihatan, dan harus menjaga selalu bugar gitu. Betul. Oke, di antara seluruh perjalanan kita begitu Pak Anies, apa yang menarik begitu dari mata Pak Anies sendiri? Apakah ada suatu pertanyaan atau mungkin kondisi-kondisi tertentu yang menurut Pak Anies menarik? Yang menarik itu saya seringkali justru mendapatkan insight atas apa yang sedang terjadi dari teman-teman jurnalis. Karena teman-teman jurnalis melihat hal-hal yang mungkin saya nggak lihat gitu. Pak, tadi ada kejadian ini di sana. Pak, ada kejadian, kan kita mungkin nggak lihat tuh. Okay. Di lapangan, di dalam acara, banyak sekali event terjadi. Nah, teman-teman itu seringkali muncul dengan pertanyaan yang merupakan fenomena yang terjadi di tempat itu yang kami nggak lihat. Itu satu. Yang kedua, teman-teman ini pintu bagi kami untuk menjangkau seluruh masyarakat. Okay. Dengan ngobrol ini, maka pesannya terjangkau atau menjangkau semua. Berarti hal-hal baru itu lahir juga dari seorang jurnalis juga begitu Pak? Iya dong, iya. Karena itulah kenapa saya katakan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memantik kita untuk berpikir. Okay. Pertanyaan memantik kita untuk menyediakan informasi, argumen,
cara banyak tuh harus keluar karena harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itulah sebabnya saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang merangsang si penjawab untuk memberikan berbagai macam argumen informasi, itu yang baik. Berarti seorang Anies Baswedan senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis sehingga bisa dijawab juga demikian begitu, Pak? Otomatis. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis itulah yang merangsang kita untuk harus menjawab dengan lengkap. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu berpikir, ya barangkali tanya Google aja gitu. Iya. Pak Anies, kalau kami lihat Pak Anies itu kan sering menjadi narasumber kami bukan hanya pada saat Pilpres kemarin, Pak. Dari gubernur, kemudian juga sebelum gubernur pun juga demikian pada saat Partai Nasdem itu dibentuk gitu. Pak Anies melihat Metro TV dari perjalanannya ini seperti apa sih, Pak? Jadi saya melihat ini satu keberanian luar biasa dari Pak Surya Paloh ketika memulai sebuah TV berita. Pada saat itu nggak ada yang membayangkan TV berita itu bisa tahan hidup. Ternyata terbukti bisa. Jadi satu, keberanian membuat TV berita. Yang kedua, komitmen untuk tampil sebagai korps. Metro ini adalah TV pertama, barangkali media pertama yang pakai seragam. Oke. Sekarang betul, semua pakai seragam. Betul, tapi siapa yang pakai seragam pertama kali? Ya bahkan kita pernah juga menggunakan dasi begitu Pak untuk penampilan benar rapih Dulu begitu kalau Pak ya. Jurnalis itu nggak ada tanda-tanda seperti sekarang. Sekarang hampir semua sekarang berseragam. Ya betul. Yang memulai siapa? Metro. Menjadi satu pelopor juga begitu ya Pak? Pelopor ya. Jadi ada keberanian. Saya rasa ini karena Pak Surya Paloh itu inovator, seorang yang pikiran gagasan itu melampaui zaman dan berani. Orang punya gagasan, tapi belum punya keberanian untuk melaksanakannya. Nah, Metro TV itu menjadi satu fenomena di dunia pertelevisian di mana muncul sebagai gagasan TV berita, dan sekarang sudah berapa tahun? Jadi 26 tahun. Itu 26 tahun betul ya? 26 tahun itu dan luar biasa. Karena itu harus dijaga. Menurut saya Pak, jaga rekrutmen supaya selalu ada generasi baru. Yang kedua, menjaga di dalam bahwa standar jurnalismenya selalu dijaga tinggi. Oke, ngomong soal berani juga Pak, waktu pas saya sedikit membandingkan begitu Pak ya, setiap kali saya mewawancari dengan Bapak, apapun isunya, apapun pertanyaannya, Bapak selalu menjawab. Ini juga mungkin teman-teman yang juga perlu ketahui kalau Pak Anies ini selalu paham apapun isunya Pak. Saya senangin dengan Bapak, misalnya saya tanya apapun walaupun belum di briefing, ataupun juga ketika saya isu-isu terbaru itu selalu Pak Anies selalu menjawab, apalagi waktu pas di Pilpres kemarin Pak, itu kan isu setiap hari terus berkembang Pak, dan Pak Anies selalu menjawab dengan ya kan udah. Sebenarnya kalau ada tanya persiapannya kapan, persiapannya ya udah puluhan tahun yang lalu. Oke, baik. Persiapannya bukan sekarang. Baik. Jadi karena itu saya sering tanya, kalau diskusi begini, itu bukan saya baca, mereka persiapannya, dan ini bukan soal apa ya, kemampuan, ini soal kemauan aja. Oke, baik. Kalau kita banyak mau mendengar, dan saya banyak mendengar, itu ya mau nggak mau kita jadi tahu gitu. Tapi saya juga senang bahwa teman-teman memancing itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan kita berpikir. Sebuah kemewahan ketika kita dipaksa gitu oleh situasi, waktunya singkat, pertanyaannya penuh dengan pesan, loaded, dan harus dijawab saat itu juga. Itu pembelajaran luar biasa. Oke. Terakhir Pak Anies, apa yang ingin Pak Anies sampaikan terutama terkait dengan pesan dan kesan untuk juga harapan ke depan gitu, terutama bagi jurnalis-jurnalis Metro TV saat ini Pak? Jaga objektivitas, karena itulah kekuatan kita. Dengan objektivitas, maka kita akan selalu bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita katakan, karena objektivitas itulah yang menjadi pertahanan atas apapun informasi yang kita sampaikan. Oke, pertahankan terus objektivitas. Terima kasih Anies Baswedan. Sama-sama. Sampai bertugas Pak. Makasih. Dan demikian pemirsa wawancara kami dengan salah satu tokoh nasional, Anies Baswedan, dari Jakarta, Armeda Rizal, Agus Taufik, Jurnalis Day 2025 Beyond Limits.